Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran online kita kali ini. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pertemuan keempat kali ini, kita lihat sedikit untuk rekap mata kuliah kita di beberapa minggu lalu. Ya, di pertemuan pertama kita sudah melihat penggunaan bahasa Indonesia keilmuan pengertiannya dalam hal ini, di mana ini digunakan oleh para cendekiawan dan dalam situasi resmi. Ya, itu dua kata kunci yang perlu teman-teman ingat baik-baik. Digunakan oleh para cendekiawan, kemudian digunakan ketika mengomunikasikan ilmu baik secara tulis maupun tulisan dalam bentuk resmi dengan unsur-unsur kebahasaan yang bersifat baku. Jadi itu 3 kata kunci yang mungkin teman-teman bisa coba ingat baik-baik. Ini saya ambil dari bukunya Pak Suparno. Kemudian kita juga sudah melihat kedua, ciri-ciri bahasa Indonesia keilmuan ya, yang mana juga menurut Pak Suparno dalam hal ini, kalau teman-teman ingat ada 6 ya. Ada 6 ciri-ciri bahasa Indonesia keilmuan yang mana nanti kita akan terus-menerus memakai ciri-ciri ini sebagai panduan teman-teman dalam menulis karya tulis karya ilmiah. Karya tulis ilmiah maksud saya, esai di akhir perkuliahan nanti. Kemudian juga ada latihan menulis. Latihan menulis kita juga sudah kerjakan berupa reflective diary kemarin ya, diary sehari-hari tentang bahasa Indonesia keilmuan, yang mana teman-teman sudah kumpulkan ke saya maupun melalui Moodle pada umumnya. Sekarang kita akan masuk kepada materi tentang ejaan yang disempurnakan. Ini akan insya Allah menyempurnakan materi yang sudah kita bahas kemarin-kemarin, terutama sekali ketika minggu lalu di kelas kita membahas tentang perbaikan catatan harian teman-teman ya. Pertama, ejaan yang disempurnakan. Dia berfungsi sebagai penggambaran bunyi-bunyi dalam tulisan ya. Ini sesuai dengan informasi dari KBBI. Kemudian pengukuhannya sejak tahun 1972. Ini pengukuhannya EYD maksudnya. Pengukuhan ejaan yang disempurnakan itu dipakai sejak tahun 1972. Kemudian merupakan salah satu pembahasan dalam kaidah bahasa Indonesia. Jadi kaidah bahasa Indonesia itu ada banyak ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada tata bunyi, tata bentuk kata. Ada tata bunyi, kata bentuk kata, tata bentuk kalimat, dan tata tulisan. EYD kira-kira di mana menurut teman-teman? EYD itu ada di tata tulisannya. EYD itu ada di tata tulisan. Ibaratnya sih tanda titik gitu ya, tanda titik, tanda koma, huruf kapital. Itu kan hanya kita lihat di tulisan ya. Kalau kita berbicara secara verbal ya, kita tidak secara eksplisit melihat tanda titik atau tanda koma itu kan ya. Tidak ada orang yang ketika bilang misalnya tuh, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah bahasa Indonesia keilmuan, titik gitu kan. Secara verbal tidak ada yang menyebutkan tanda titiknya itu gitu ya. Kemudian nah ini adalah evolusi mungkin ya, evolusi dari bahasa Indonesia, bahasa baku tersebut, dari EYD tersebut. Sebelum nyampe di EYD itu bahasa yang dipakai patennya gitu ya, secara nasional dipakai di dalam perguruan tinggi itu dimulai dari ini Opwijsten tulisan ini. Nah ini untuk pengucapannya sendiri agak sulit kalau menurut saya. Ophezen, nah itu bahasa Belanda ya. Ini maksudnya adalah ejaan yang dulu dipakai. Yang dulu dipakai disebut dengan ejaan lama. Nah ini kalau tidak salah lengkapnya itu disebut dengan ejaan van Ophezen. Ya, kalau bahasa Belanda kan teman-teman ingat ada kata van kecil biasanya di tengah gitu kan ya. Nah itu dia ejaan van Pogen juga dipakai di situ, Ophezen. Itu ejaan lama. Dan ini dikukuhkan sejak tahun 1901. Kalau yang ini 1901. Itu dipakai tahun 1901. Kemudian kita berevolusi ke ejaan republik yang mana dipakai sejak tahun
kalau tidak salah setelah baru merdeka gitu ya, 1947. Kemudian EYD ada di tahun 1972 gitu. Nah, ini evolusi ejaan kita. Nah, kalau teman-teman perhatikan ejaan OE di sini, nah ini kan sering ya teman-teman lihat ya di nama-nama orang-orang zaman dulu, orang-orang yang misalnya kelahiran sebelum Indonesia merdeka ya, seperti presiden pertama kita Pak Soekarno, tulisannya ya SOE, Karno gitu, Soekarno, Soeharto. Kemudian dan masih banyak lagi ya yang pakai OE. Nah, ini salah satu contohnya juga. Ada jujur, penggunaan DJ gitu ya. Penggunaan DJ, kemudian OE, kemudian TJ di situ sebagai C ya. Kemudian ada CH gitu. Kemudian ada NJ ya. Yang merupakan NY kalau di bahasa sekarang. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Kemudian ketika Republik sudah diganti OE menjadi U rata-rata ya, penggantian pada U-nya. Sisanya masih ada. Selanjutnya di EYD kemudian disempurnakan kembali menjadi hanya satu huruf saja gitu. DJ menjadi satu huruf J saja gitu ya. Kemudian TJ menjadi C saja dan lain-lain. Sementara khawatir khusus itu masih pakai KH gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini kelanjutannya ya. Bapak yang dulu itu pakai tanda koma tapi disempurnakan menjadi bapak. Kata tidak pakai tanda koma di atasnya, sekarang menjadi pakai K. Makmur juga demikian. Nah, ini ilmu. Jumat, doa. Mungkin yang sering kita pakai Jumat doa kali ya, yang masih pakai koma. Yang mana memang kalau secara bahasa Arabnya mungkin pakai koma gitu ya, karena memang penyebutan huruf ain di sana ada huruf ainnya, tapi memang itu dari segi bahasa Arab yang mungkin masih kita bawa sampai sekarang. Nah, untuk yang di ejaan yang disempurnakan itu sudah disempurnakan dalam bahasa Indonesia baku menjadi tanpa koma seperti ini. Selanjutnya, ada beberapa kesalahan ejaan dalam praktik lainnya. Ini kita lihat beberapa kesalahan dalam ejaan, dan kemudian nanti juga kita akan lihat beberapa hal yang penting dalam ejaan ya. Sama seperti dengan yang sudah kita bahas minggu lalu ketika memperbaiki tulisan catatan hariannya. Di sini pertama ada penulisan waktu. Penulisan waktu dengan tanda hubung. Nah, ini umumnya kita biasa aja gitu ya dengan tanda hubung. Kalau dalam pengetikan di laptop atau di HP itu kita langsung tulis saja dengan tanda hubung. Padahal sebenarnya kalau untuk penulisan waktu itu harus memakai tanda pisah. Apa bedanya tanda hubung dengan tanda pisah ini gitu ya? Kalau teman-teman perhatikan di keyboard HP atau di keyboard laptop, biasanya tanda strip ya, tanda strip yang ini yang ada di sini itu biasanya bergandengan dengan tanda yang lebih panjang. Nah, itu maksudnya bedanya ya. Tanda hubungnya itu lebih kepada tanda stripnya saja. Tanda hubung maksudnya tanda yang dipakai ketika kita mengulang-ulang kalimat ya. Salah satunya ketika kita mengulang-ulang kalimat. Misal ketika saya bilang ulang-ulang. Ulang. Nah, ini pakai tanda hubung. Sementara kalau penulisan waktu dari jam sekian sampai jam sekian, ini kan artinya sampai ya. Yang mengartikan kata sampai, di situ adalah menggunakan tanda pisah yang tanda strip tapi panjang. Itu tanda pisahnya. Selanjutnya ada penulisan PT titik. Nah, biasanya ada nggak yang sering menulis nama perusahaan atau apa gitu dengan kata titik seperti ini, PT. Nah, ini sebenarnya tidak boleh ditulis dengan titik, tapi dihilangkan titiknya khusus untuk penyingkatan nama perusahaan seperti ini, PT gitu ya. Selebihnya teman-teman bisa lihat penulisan-penulisan yang pakai titik atau tidak itu di website yang saya berikan ini ya. Di situ lengkap isinya. Kemudian
Translasi bahasa Arab tadi sempat kita singgung sedikit di halaman sebelumnya. Jumat, dakwah, doa, takwa, kalbu gitu ya. Itu semua adalah bahasa yang belum disempurnakan EYD, sehingga kalau di dalam bahasa Indonesia dengan EYD yang benar, maka Jumat tidak pakai koma di atas, dakwah tidak pakai koma di atasnya, doa tidak pakai koma di atasnya, takwa mungkin Q-nya menjadi K, dan kolbu diganti Q-nya menjadi K. Itu dengan ejaan yang disempurnakan. Tapi misalnya gimana Miss kalau saya merasa kekeh mau pakai bahasa Arab, misalnya takwa gitu di apa namanya, di betul-betul memakai ko gitu kan, huruf kof itu kan memang pakai Q ya. Jadi gimana itu kalau misalnya tetap mau pakai, boleh. Sama seperti salam dalam bahasa Arab, assalamualaikum gitu kan ya. Itu kan bukan bahasa yang kita serap dalam bahasa Indonesia, karena memang itu merupakan bahasa yang kita pakai sehari-hari, yang memang berdasarkan apa ya, influence dari agama yang kita anut begitu kan. Ibaratnya kita menganut agama Islam, dan masa kita tidak belajar juga dari segi kata bahasa Arabnya sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman menuliskan ini, maka seperti yang saya ucapkan kemarin di kelas gitu ya, ketika bahasa asing maka tinggal dimiringkan saja gitu. Jadi ketika menuliskan bahasa asing dimiringkan aja. Mungkin kita bisa coba sama-sama untuk belajar itu di chat kali ya. Nanti kita akan coba belajar sama-sama tentang hal itu. Kemudian ini adalah penulisan antara tulisan dan suaranya sendiri. Yang tidak baku adalah di sebelah kiri, kemudian yang baku adalah yang di sebelah kanan. Sholat juga demikian ya. Sholat juga demikian, yang mana kita pakai H itu diganti menjadi tanpa H. Asar juga demikian, diganti menjadi, bahasa bakunya sendiri dihilangkan H-nya gitu ya, meskipun itu diambil dari huruf shad dan bukan huruf sa gitu kan ya dalam bahasa Arabnya sendiri ya, tapi dalam bahasa baku bahasa Indonesia disederhanakan lagi gitu. Hadis pun demikian. Hadis biasanya kan teman-teman saya sendiri juga masih sering menulis hadis pakai TS begitu, karena memang merupakan representasi dari huruf sa begitu ya. Jadi, tapi di dalam bahasa baku dihilangkan T-nya, langsung diganti pakai huruf S. Kenapa demikian? Ya bahasa baku sebenarnya membuat lebih gampang aja sih sebenarnya untuk masyarakat Indonesia yang lain gitu ya. Mungkin ada yang tidak sempurna huruf sa-nya atau apa begitu, sehingga lebih disederhanakan lagi bahasanya. Ini untuk penulisan yang lain gitu ya. Teman-teman bisa simpan dalam bentuk gambar mungkin kalau untuk diperhatikan, untuk nanti diperhatikan lagi lebih jauh. Selanjutnya huruf. Nah, di sini huruf kapital kita sudah bahas banyak kemarin. Pertama dituliskan pada nama diri pribadi dan nama diri lembaga. Jadi kalau teman-teman menuliskan nama sendiri atau nama orang lain atau nama lembaga seperti STKIP, Para Cendekia, NW Sumbawa, itu semua pakai huruf kapital di awal katanya ya, di awal katanya. Kemudian huruf awal kata-kata Latin dalam ilmu biologi. Nah, itu teman-teman kan biasanya, mungkin kalau yang anak IPA mungkin sering lihat gitu ya. Kalau saya ambil contoh pengertian padi dah. Pengertian padi dalam bahasa biologi itu kan Oryza sativa ya. Nah, ini kan menuliskannya itu pertama dia harus pakai tulisan miring. Ini saya miringkan aja di situ begitu. Kemudian awal hurufnya harus pakai huruf besar. Jadi Oryza sativa. Gitu ya. Kemudian nama pribadi tadi sudah. Selanjutnya bagaimana dengan pulau, sungai, danau, bukit, gunung, selat, teluk, dan laut. Nah, ini coba teman-teman jawab deh. Bagaimana dengan pulau, sungai, danau, bukit, gunung, selat, teluk, dan laut gitu ya. Kalau nama-nama ini sebenarnya tidak
pakai huruf besar? Sebenarnya tidak. Tapi kalau dihubungkan dengan letak geografis, maka pakai huruf besar. Contoh, saya tinggal di Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawanya itu adalah sebuah letak geografis dalam peta gitu kan ya. Betul-betul merupakan letak sebuah tempat secara geografis. Nah, itu pakai huruf besar. Kalau yang umum saja itu tidak pakai huruf besar. Misal, Indonesia terdiri dari beratus ribu pulau begitu. Beratus ribu pulaunya itu P-nya tidak pakai huruf kapital. Yang pakai huruf kapital ketika diikuti oleh nama pulau secara geografis. Pulau Sumbawa misalnya gitu ya, Danau Toba begitu, Gunung Tambora, maka itu semua pakai huruf kapital karena mengikuti nama tempat yang memang berdasarkan letak geografis. Selanjutnya, silakan teman-teman coba jawab. Bagaimana dengan saat ini sungai di Jakarta tidak lagi menjadi sarana transportasi? Itu S-nya pakai S kecil atau pakai S besar? Coba diperbaiki kata sungainya ini. Apakah pakai S kecil sudah betul atau pakai S besar? Selanjutnya, bagaimana dengan kita dapat membeli jeruk Bali di pasar tradisional? Nah, ini kira-kira gimana nih? Jeruk Balinya apakah udah betul pakai J kecil atau perlu kita ganti pakai J besar? Coba teman-teman jawab gitu ya, berdasarkan penjelasan saya tadi seperti pada Pulau Sumbawa ini. Selanjutnya, bagaimana dengan jabatan? Nah, jabatan dalam hal ini juga sama seperti kaidah yang pulau tadi itu ya. Dia ketika dipakai secara umum tidak pakai huruf besar. Contoh ketika saya bilang Indonesia saat ini memiliki 7 presiden. 7 presiden. Maka 7 presiden itu T-nya pakai P-nya pakai P kecil. Presidennya pakai P kecil. Ketika diikuti nama orang, maka jabatannya menjadi huruf besar. Tadi P kecil di situ ya. Nah, kemudian mengikuti huruf orang, maka memakai P besar. Contoh, Presiden Indonesia yang ke-7 adalah Presiden Jokowi. Maka P-nya pakai P besar. Kemudian diikuti nama Pak Jokowi yang pakai juga huruf kapital di awal katanya. Gitu ya. Ini bagaimana dengan suku, bahasa, dan bangsa? Ini pada umumnya tidak pakai huruf kapital. Ya, tidak perlu pakai huruf kapital. Maka misal mau menyebutkan suku Sumbawa, S sukunya sendiri cukup kayak huruf kecil saja semua. Suku Sumbawa, Sumbawanya yang besar, S-nya yang kapital. Bahasa juga demikian. Ketika mau bilang saya mahir bahasa Inggris, maka cukup B-nya B kecil, Inggrisnya yang besar. Pakai huruf kapital di huruf I-nya. Bangsa juga demikian. Bangsa Indonesia, bangsa Belanda misalnya, maka B-nya cukup pakai huruf kecil. Nama bangsanya mungkin. Bukan mungkin lagi ya, memang dia harus huruf besar. Bangsa Indonesia. Misal bangsa Indonesia. Begitu teman-teman. Selanjutnya, bagaimana dengan huruf kapital bagaimana dengan huruf kapital dalam setiap hari Jumat di situ? Silakan teman-teman coba jawab. Oke. Selanjutnya saya lanjutkan. Bagaimana dengan yang di contoh terakhir ini? Sudah 5 tahun yang lalu mereka tinggal di Jalan Jenderal Sudirman. Apakah penulisan jalannya sudah betul pakai J kecil atau pakai J besar? Ini mirip dengan yang sudah saya bahas di sebelum-sebelumnya ya. Silakan teman-teman coba tebak dulu. Saya akan lihat nanti jawaban teman-teman dan mungkin kita akan coba bahas ini minggu depan ketika kita tatap muka. Saya akan lihat dari jawaban teman-teman dulu. Oke. Selanjutnya, ini untuk latihan lagi. Ini udah benar atau salah? Nah, ini teman-teman coba jawab aja gitu ya.
Silahkan dijawab aja dulu, apakah udah cukup benar begitu nomor satunya, kemudian nomor 2-nya apakah sudah cukup benar, kemudian nomor 3 juga, nomor 4 juga, nomor 5 juga. Saya mau tahu dulu jawabannya. Nanti setelah video ini bisa teman-teman ganti. Kalau memang ada yang dirasa salah, bisa juga tetap dipertahankan. Nanti dijawab di lembar pertanyaan yang saya berikan. Selanjutnya ini penulisan gabungan kata. Nah, jadi terkait dengan tata cara penulisan kata ya. Untuk gabungan kata pertama ada kata terikat dan kata tidak terikat. Ini sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Ada dwi bahasa, antar kota, narasumber non formal yang pakai tanda hubung, subtopik yang pakai tanda hubung, semi resmi yang pakai tanda hubung, multifungsi yang dipisah, dan pasca banjir yang dipisah sebelah kiri. Yang mana yang betul? Yang betul adalah yang sebelah kanan. Ini yang betul. Itu yang betul. Jadi dwi bahasa itu disambung gitu ya. Kenapa demikian? Karena dia merupakan bagian dari kata terikat dan tidak terikat. Mana kata terikatnya? Ini kata terikat. Dwi, antar, nara, non, sub, semi, multi, dan pasca. Itu adalah kata terikat semua. Jadi dia ketika terikat ya dia harus nempel gitu dengan kata yang muncul sebelahnya atau kata tidak terikatnya gitu ya. Nah, mungkin kemarin saya sempat salah di kelas, saya lupa di salah satu kelas ketika saya bilang antar tetangga. Nah, itu saya sempat pisah kemarin, maka itu sebenarnya perlu diperbaiki menjadi disambung. Antar tetangga, antar kota, antar mahasiswa, maka itu harus disambung karena merupakan kata terikat begitu. Silahkan teman-teman coba catat gitu ya tentang kata terikat ini. Ini adalah kata-kata terikat yang awal ini, semuanya adalah kata terikat. Selanjutnya penulisan gabungan kata antara dua kata tidak terikat. Ini juga sempat saya bahas di salah satu kelas kalau tidak salah. Ketika menggabungkan dua kata tidak terikat, maka tidak disambung. Tidak disambung. Tanda tangan tidak disambung, maka ini jawabannya mana adalah yang ini. Kemudian mata air tidak disambung, meja tulis tidak disambung, bertanggung jawab tidak disambung, ya. Kemudian bekerja sama juga tidak disambung, uji coba tidak disambung, beritahu tidak disambung. Tetapi kalau misalnya ada awalan dan akhiran gitu ya, dalam satu kata yang terikat, dalam dua kata yang tidak terikat tadi, maka dia disambung. Ya, maka dia disambung. Ibaratnya gini aja sih. Analoginya ya, saya analogikan aja. Dua kata tidak terikat. Anggap aja itu seperti dua orang yang bukan mahram lah gitu ya. Tidak terikat gitu kan, tidak ada pengikat di antara mereka. Dua orang yang bukan mahram gitu. Maka kalau ada imbuhan di awal mahram pertama gitu ya. Imbuhan pertama di orang pertama ini, kemudian ada imbuhan akhir di kata kedua yang tadi gitu ya, atau orang kedua ini, maka dia boleh disatukan. Ibaratnya kalau sudah masing-masing ada wali gitu ya, ya boleh dinikahkan gitulah ya. Oke, jadi saya contohkan ke sini. Menyebarluaskan. Ini kata awalnya kan sebar ya, kata pertamanya. Kemudian kata keduanya adalah luas. Kemudian ada kata di awal kata sebarnya yaitu sehingga dia menjadi menyebar gitu ya, menyebar. Kata disambung dengan kata sebar, maka dia berubah menjadi menyebar. Kata luas ada kannya diikuti dengan kan di situ, maka ini jadi luaskan. Karena masing-masing sudah punya imbuhan, yang mana yang sebelah kiri punya imbuhan sebelah kanan punya imbuhan kan, udah masing-masing punya wali nih, maka boleh disatukan katanya menjadi satu kata. Menyebar luaskan. Boleh menjadi satu kata yang disambung.
begitu ya. Yang penting ada awalan dan akhirannya tadi. Awalan ini dan akhiran yang ini. Semoga teman-teman paham ya. Maaf kalau tulisan saya kurang bagus. Pengambil alihan, nah itu pun demikian. Ada kata pe di kata pengambilnya dan ada akhiran an di kata alihannya. Pengambil alihan, maka harus digabung katanya itu. Gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana membedakan antara kata terikat dan kata tidak terikat. Nah, ini kita latihan langsung saja gitu ya. Latihan dengan pembedaan kata terikat dan tidak terikat. Silahkan teman-teman pause dan kemudian boleh dijawab dulu. Gitu ya. Bagaimana dengan kata ini? Apakah sudah betul menyamaratakan? Bagaimana dengan menganaktirikan? Apakah sudah cukup betul? Bagaimana dengan penanda tanganan? Apakah sudah cukup betul? Atau mungkin harus dipisah? Gitu ya. Selanjutnya ada pengecualian. Ini adalah pengecualian yang mana merupakan terdiri dari dua kata tidak terikat. Dua kata tidak terikat ini harus disambung apabila dia tergolong dalam kata-kata yang saya contohkan ini. Kenapa harus disambung? Karena ketika disambung, kedua kata yang tidak terikat itu menjadi kata lain, membentuk sebuah makna kata yang lain, seperti segitiga. Segitiga itu kan terdiri dari kata segi dan tiga, gitu ya. Dua-duanya adalah dua kata terpisah. Tapi dalam hal ini kenapa dia disambung? Ya karena memang menjadi sebuah kesatuan yang mana punya makna yang lain, gitu loh. Segitiga ya bangun datar segitiga gitu ya. Sama seperti matahari. Mata kan mata, hari ya hari gitu loh. Tapi kalau digabungkan, maka matahari menjadi matahari yang terbit di timur, terbenam di barat gitu. Jadi mataharinya disambung karena merupakan suatu kata yang memang udah jadi gitu ya. Selanjutnya penulisan kata yang lain, penulisan kata depan dan kata awalan. Ini sudah sempat kita sentuh atau kita bahas kemarin ya di kedua kelas yang saya ajarkan. Ini sudah sempat kita bahas. Kalau diikuti tempat maka dipisah ya. Mengikuti kata kerja seperti ambil maka disambung. Demikian juga ke-nya sama. Dari Sabang itu dipisah dan merupakan kata depan gitu ya, dipisah. Daripada itu disambung. Sama seperti yang saya sampaikan di sini tadi. Di sini daripada itu disambung. Gitu ya. Jadi bukan dipisah karena memang merupakan pengecualian. Oke. Selanjutnya keluar atau keluar. Nah, ini dua-duanya benar. Kalau keluar yang ini lebih menekankan kepada misalnya sekarang saya berangkat ke luar rumah. Saya berangkat ke luar rumah. Kalau keluar yang di samping ini juga betul dalam artian merupakan kata kerja. Verb ya, kata kerja. Go out. Go out itu kan keluar, kata kerja. Maka dia memang satu kata yang punya makna gitu loh. Sementara yang ini keluar yang ini lebih kepada to out-nya sendiri kalau dalam bahasa Inggris ya. Mungkin saya jelaskan demikian pakai bahasa Inggris supaya lebih mungkin bisa lebih paham. Tapi intinya kalau keluarnya itu dipisah maka penekanannya adalah kepada tempat ya, tempat. Sementara keluar yang disambung itu kepada kata kerja. Oke. Saya lanjutkan penulisan artikel. Jadi teman-teman kalau dirasa saya terlalu cepat bisa mengulang lagi video ini gitu ya, mengulang bagian yang tadi mungkin dirasa masih kurang jelas, bisa diulang dulu gitu ya, karena ini di dalam video jadi saya coba untuk percepat agar lebih singkat juga waktu videonya. Oke. Bisa teman-teman ulangi lagi di bagian yang tadi mungkin saya terlalu cepat dan teman-teman masih kurang paham. Selanjutnya pada penulisan partikel.
pada kata penghubung meskipun, walaupun, dan lain-lain itu harus disambung. Tapi kalau bukan kata penghubung, seperti ketika mereka bilang, teman-teman bilang maksud saya, mereka pun, keramaian itu pun, itu harus dipisah. Tapi kalau di kata penghubung itu disambung, meskipun, walaupun, gitu ya. Selanjutnya, sekalipun dengan susah payah mereka berhasil mendaki gunung itu. Jangankan 2 kali, sekalipun dia belum pernah. Nah, ini kedua-duanya benar ya. Kedua-duanya adalah benar. Kenapa demikian? Sekalipun yang di atas itu adalah memang merupakan kata penghubung, bukan menunjukkan kata yang bukan penghubung. Sementara yang kedua, ini bukan kata penghubung. Kenapa demikian, Miss? Karena sekali yang di bawahnya itu lebih kepada penekanan kata satu kali. Jangankan 2 kali, 1 kali pun dia belum pernah. 1 kali pun dia belum pernah. 1 kali itu bukan kata penghubung. Sementara yang di atas, sekalipun dengan susah payah, sekalipun di sini merupakan pengertian yang sama dengan meskipun. Meskipun dengan susah payah, sekalipun dengan susah payah, gitu ya, sama. Jadi bukan kata 1 kali. Yang di awal kalimat pertama ini benar karena dia bukan 1 kali, melainkan kata meskipun diganti menjadi kata sekalipun. Kemudian yang kedua, itu juga benar. Kenapa? Karena sekalipunnya itu merupakan kata ganti dari kata 1 kali. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Ini maksudnya gabungan kalimatnya tadi ya. Jangankan 2 kali, sekalipun dia belum pernah datang ke rumahku. Gitu. Selanjutnya, penulisan angka dan lambang bilangan. Ini juga sempat kita sentuh pembahasannya ya. Kita sempat bahas minggu lalu. Kalau di dalam penulisan angka, pertama, apabila angka tersebut tersusun dari 2 kata, maka dia harus ditulis dengan huruf. Contoh, 20 itu harus ditulis dengan huruf biasa karena terdiri dari 2 kata. Misalnya, kelas ini terdiri dari 20 mahasiswa, maka 20-nya pakai huruf, bukan pakai angka. Selanjutnya, lambang bilangan yang dipakai secara berturut-turut ditulis dengan angka meskipun dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata. Nah, ini misalnya lambang huruf berturut-turut, Huruf berturut-turut maksudnya adalah seperti ya ini. Ketika saya tadi menjelaskan ejaan EYD itu kan saya menuliskan nomor berturut-turut gitu ya. Pertama ada tentang penulisan waktu, kedua 2 tadi tentang penulisan PT, saya pakai angka semua. Kenapa pakai angka? Karena saya memang berturut-turut menulisnya, gitu ya. Maka dia harus pakai angka. Kemudian yang pakai angka lagi adalah yang tersusun dari lebih dari 2 kata. Misalnya kalau sudah 3 kata, seperti 115 misalnya, maka harus pakai angka 115 karena udah terdiri dari 3 kata. 115. Nah, itu udah 3 kata. Maka ditulis pakai angka. Kemudian terakhir, jika di awal kalimat, meskipun dia 3 kata gitu ya, meskipun 3 kata seperti 115 ini, kalau dia di awal kalimat, persis awal kalimat, maka harus ditulis dengan huruf. Misal di awal kalimat maka udah pasti huruf kapital ya. 115 lembar. 15 lembar jawaban sudah dikumpulkan misalnya. Ini kan 1 kalimat ya. Nah, maka 1 kalimat itu awal kalimatnya ditulis dengan huruf semua, 115-nya. Meskipun dia terdiri dari 3 kata, mau sampai 5 kata juga harus pakai huruf. Penulisannya harus pakai huruf kalau dia di awal kalimat. Selanjutnya, penulisan angka dan lambang bilangan. Masih ya.
tidak ditulis dengan huruf, langsung ditulis dengan angka apabila itu menyangkut ukuran. Contoh, ukuran misalnya 5 kg, maka tidak ditulis dengan huruf. Tadi kan wajib ditulis dengan huruf, tapi ini tidak boleh ditulis dengan huruf apabila dia menyangkut ukuran. Jadi 5 kg gitu ya. Menyangkut penomoran jalan juga tidak ditulis dengan huruf. Penomoran bagian karangan atau ayat kitab suci juga tidak ditulis dengan huruf. Misal surat Quran surah 10 gitu, maka tulisnya ya Quran surah 10 kan gitu ya. Selanjutnya ini contohnya, teman-teman bisa perhatikan baik-baik, bisa di pause dan bisa dibaca dulu untuk dicermati. Kemudian ada tanda baca, tanda titik, penomoran dan tanda berhenti. Ini saya rasa sudah sempat kita bahas juga kemarin ya, bagaimana membedakan tanda titik dan tanda koma. Teman-teman bisa coba pause videonya dan dibaca masing-masing. Nah, untuk tanda petik itu untuk kalimat langsung. Untuk kalimat langsung maksudnya seperti apa? Misalnya dalam ketika kita menulis tulisan narasi, tulisan cerita. Misal bilang, pada pagi hari saya melihat ibu sedang memasak. Saya bertanya. Langsung pakai tanda petik. Saya bertanya, ibu apa yang sedang ibu masak? Nah, misalnya itu baru pakai tanda petik. Saya bertanya. Saya bertanya, koma, ibu, apa yang sedang ibu masak, gitu ya. Ini adalah kalimat langsung. Maksudnya adalah kita langsung mengutip kalimat yang kita ucapkan. Bagaimana dengan kata asing? Nah, teman-teman masih ingat atau tidak? Kalau kata asing itu kita pakai tanda petik atau diapakan. Selanjutnya, demikian juga dengan bahasa dengan translasi kata. Bahasa dengan translasi kata itu maksudnya misalnya mau menuliskan tanda petik gitu. Misalnya, Opaizen. Tadi ya, Opaizen adalah tanda petik, langsung ditulis. Opaizen adalah ejaan yang dipakai sejak tahun 1901 misalnya, ditulis di situ. Maka ini ada dua kemungkinan. Pertama, bisa pakai tanda kutip. Kedua, bisa tidak pakai tanda kutip. Bagaimana? Kenapa bisa seperti itu? Karena nanti akan berhubungan dengan pola rujukan. Kita belum membahas rujukan sekarang, tapi bisa kita akan bahas di sekitar akhir mata kuliah gitu ya. Ini akan dibahas di akhir nanti. Nah, nanti kita akan lihat kenapa ini bisa pakai tanda kutip, kenapa ini tidak bisa pakai tanda kutip. Selanjutnya, ini adalah buku yang saya pakai sebagai referensi untuk materi kita gitu ya. Ada di Moodle, kalau teman-teman sempat download di Moodle begitu. Kalau saya berikan contohnya dia di sini. Ini kelas, bisa saya ambil di kelas A ya. Ada di sini. Unduh di sini 5 buku bantu tata cara penulisan bahasa Indonesia. Ada di bagian yang ini teman-teman ya. Di bagian yang ini. Ini semua bukunya udah saya lampirkan di sana, bisa di-download 5-5-nya. Ada yang berupa pilihan kata, ada yang berupa ejaan, kalimat, paragraf, istilah. Semua beda-beda bukunya. Oke. Jadi semoga bisa membantu teman-teman dalam mempelajari bahasa Indonesia keilmuan. Saya pribadi memakai buku ini untuk memberikan materi kepada teman-teman. Gitu ya. Sekian untuk pembelajaran online kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.